sobat sebat dulu dong. Lah ini loh, rokok ada yang nyuri itu loh. Gimana bisa udut kita? Supaya silaturahmi nggak hilang, boleh dong minta sebatang? Ini rokok titipan dari Bapak. Wih, rokok doa pasti ini. Yang merokok terbebas dari api neraka. Ya dah, cocok ya lur ya. Wih, Mas jangan dinyalain, kalau dinyalain biasanya saya ngeluarin dompet. Loh, ketahuan ya aslinya ya. Tapi korekku ya ono sing nyolong ya Mas. Ini loh, kita itu bersaudara sebagai sesama perokok itu kok nggak pernah kecewa ya kehilangan korek, ya kan? Karena seringkali kita merasa korek kita hilang satu, pas pulang kok ngantongin 6. Ternyata kita juga curan rek, ya kan? Kita kalau ngerokok pasti rela saja naruh sebungkus itu. Untuk pertemanan, untuk persaudaraan diambil sebatang, nggak pernah kita hitung loh, sob. Ya kan? Ini sebenarnya kan bakat luar biasa persaudaraan kita loh. Dan tidak akan ada yang bisa mengalahkan itu. Pemerintah itu keliru ketika memainkan isu rokok, itu keliru. Rokok mau diapakan saja, kita akan terus bertahan. Akan jadi masalah kalau korek yang hilang, gitu. Kalau sama-sama bawa rokok, koreknya nggak ada, nah masalah itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, Mas Sasto. Masya Allah, kok asik banget yang rokok ini. Wah, enak Mas di sini Mas. Ya saya itu dari tadi cari tempat rokok loh. Nggak ketemu. Kita ini cari tempat rokok aja susah sekarang ini. Loh sampean kan nyumbang negara toh Mas, cukainya loh. Lah iya aku juga bingung ya Mas Andra. Lah wong kita ini perokok ini pembayar pajak paling tinggi loh. 218 triliun. Itu untuk apa? Cukai rokok kita disumbangkan ke negara. Iya. Nah, pembayar pajak paling tinggi kok golek nggon rokok angel kan mengandung dolim gitu. Dolim ya pemerintah ya. Iya, gimana ini aduh. Presiden Joko Widodo berencana melarang penjualan rokok batangan. Rencana itu diketahui dari salinan keputusan Presiden nomor 25 tahun 2022 tentang program penyusunan peraturan pemerintah tahun 2023. Kalau tidak bisa jual rokok ketengan lagi, kira-kira nanti berkurang omsetnya gimana dong, Pak? Udah jelas pasti berkurang. Sebenarnya sih tidak setuju. Karena mereka itu rokok sebatang, belinya kadang 2 batang. Orang tuh nggak semua punya duit. Kalau pemerintah suka melarang ini, melarang itu, melarang jualan batangan katanya, melarang pasang display, kita balas melarang narik cukai. Wah, amin itu kita ya. Emang ada ya peraturan yang sudah mulai melarang? Ini loh, selama-lamanya begitu. Aku tak ini aku harus jalan ke tugas-tugas gawe makalah, gawe apa? Anak enggak ditemani rokok susah. Itu bedanya antara akademisi sama akademistik. Kalau akademisi untuk memanggil inspirasi. Ya. Ya rokok itu manggil ya bisa ya. Dua-duanya genderuwo itu bisa tuh. Jadi rokok ini multifungsi. Ya. Mancing tumbuhnya kreativitas, fungsi mengundang bangsane makhluk halus untuk ini yang mistik dan rasional. Rasional itu tergabung di sini. Jadi kalau bikin masalah sama perokok itu bikin masalah dengan leluhur, dengan poro karuhun ya. Jin, setan, demit. Pawang hujan tuh nggak bisa kerja kalau nggak nyemet rokok ya. Lah iya, memang. Jadi kita bisa mengundang banyak pihak untuk bersama-sama menyelamatkan. Iya, yang kelihatan dan nggak kelihatan bisa berkumpul gara-gara rokok. Gitu. Percaya karepmu ora kebangetan kok. Gitu. Lah ini loh, ini khasnya kita tuh begini loh. Lah, ini yang membuat persahabatan abadi loh. Wah iya. Oh iya. Ini njaluk sertifikat dimarahi tapi ini njaluk rokok oke. Boleh. Sertifikat ini simbol persahabatan, solidaritas dan keakraban. Betul. Di situ itu. Saya tadi malam tuh sebelum acara ini tak belan-belani nonton film Gadis Kretek itu loh. Bokap gue itu lagi cari orang yang ada di foto ini.
Mimpi saya adalah menciptakan kretek terbaik. Tapi di dunia kretek, perempuan hanya boleh menjadi pelinting saja. Woi. 5 episode. Iya. Saya cari-cari kok adegan untuk jual rokok batangan belum ada ya Mas waktu itu Mas. Yang mulai Roro Mendut berarti ya Mas ya. Itu Prano Citro. Prano Citro dulu justru tidak hanya rokok batangan, tegesan aja laku sama Tegesan? dia. Tegesan itu sisa puntung rokok aja laku. Yang di pesantren buat rebutan santri-santri itu ya. Itu untuk kaum santri mancing inspirasi. Sebenarnya itu aku setuju loh. Waktu rokok disetarakan dengan narkotika dan psikotropika. Setuju aku. Lah kok iso? Loh berarti para kiai kan pengguna semua. Iya toh, pemakai itu. Wani apa musuh kiai? Itu berarti peraturan itu justru tidak mencegah terjadinya pengurangan tapi memperluas terjadinya penggunaan narkoba. Itu cara manteknya begitu. Mantek. Mas aku pernah dengar jenengan bilang itu rokok bisa memancing pemberontakan itu gimana? Itu ada dulu kisahnya rokok itu dulu zamannya Sultan Ahmed I gitu ya. Di situ tuh Janissary itu pasukan elitnya Turki. Nah, di situ mau dilakukan pelarangan terhadap rokok dan lain sebagainya. Nah, itu akhirnya menjadi pemicu terjadinya pemberontakan sampai tergulingnya Sultan. Itu perang sebelumnya nah? Iya tuh. Itu artinya apa? Rokok tidak hanya punya dimensi kesehatan, tidak hanya punya dimensi sosial, tapi juga dimensi kultural dan politik. Kultural dan politik. Luar biasa. Enaknya ngajak Mas Sastro sebagai pembicara ini, beliau ini kan makrifat apa maksiat sampean? Oh di atas makrifat ki maksiat. Maksiat. Iya. Karena levelnya di atas makrifat. Iki guyon ning tenanan lho, Cak. Jadi naneng esa wah ngene iki lho. Panggonan tempat rokok yang begini ini cocok. Menghormati perokok atau? Menghormati perokok sebagai penyumbang devisa terbesar. Iya. Ini top itu. Jadi Mas, naneng Islam itu kan apa? Syariat, hakikat, makrifat. Jadi syariat itu adalah level awam. Jadi kudu sholat, kudu poso. Di dalam syariat ini sebetulnya ada hakikat. Karena hakikatnya orang sholat, hakikatnya orang puasa. Nah, kalau sudah di atasnya itu makrifat itu sudah makrifatullah levelku makrifat. Nah di atas makrifat ini maksiat. Nah gitu. Nah ini jangan ketawa loh. Maksudnya begini. Serius loh. Karena dalam ilmu tasawuf maksiatul arifin ibadatun. Jadi maksiatnya orang yang sudah mencapai makrifat itu ibadah. Kelihatannya aja dia maksiat. Padahal dia sedang beribadah itu. Nah yang repot ini kita ini syariatnya belum benar, apalagi hakikat sudah ikut-ikutan maksiat. Itu kalau mau maksiat ya harus level makrifat. Nah, untuk itu banyak cerita-cerita sufi yang kelihatannya maksiat. Contohnya Gusmi kan kelihatannya minum bir hitam. Dia di kafe, dia di hotel Elmi, Surabaya. Itu kalau kita melihat kaca awam, ini maksiat. Padahal Gusmi sedang melakukan ibadah untuk mendekatkan, menaklukkan para ahli-ahli maksiat. Kita tibanya cuma sampai bir hitam ini. Kita ngikutnya cuma maksiatnya doang, syariatnya, marifatnya enggak. Ini yang bikin sesat itu di situ. Itu. Karena beliau ini pakar makrifat di atasnya lagi makrifat. Ngobrol sama beliau itu. Suka bertanya pada diri sendiri. Jadi nggak usah dijawab KPW Mas. Tapi nggak tapi nggak apa-apa. Ini loh Mas, saya itu tadi yang saya sebutkan, imajinasi saya itu bisa muncul, bisa berkembang, ngerjain naskah-naskah presentasi. Nah ini kalau ini, sambil ngerokok. Nah itulah makanya ini saya menjadi sangat prihatin dan sedih kok ini. Makin lama ini kok rokok ini makin dipinggirkan, makin ditekan-tekan ke sana kemari. Kandungan zat kimia yang terdapat dalam rokok sangat berbahaya bagi kesehatan Anda dan orang-orang di sekitarnya, seperti gangguan kardiovaskular yang meliputi penyakit jantung dan stroke, kerusakan otak, penyakit mulut dan tenggorokan, penyakit paru-paru, penyakit lambung, tulang keropos atau rapuh.
Risiko penuaan dini juga mengancam para perokok aktif, di samping masalah pada organ reproduksi dan gangguan psikologis. Alasan ini main kesehatan tok loh, Mas. Katanya banyak yang meninggal loh gara-gara rokok. Nah, kalau survei sih antara 12-15% orang itu meninggal karena merokok. Karena merokok. Artinya kan 85% meninggal bukan karena merokok. Iya. 85% baik-baik saja ya. Artinya bukan karena merokok meninggalnya. Jadi diubrek-ubrek yang 15% aja. Yang 85% nggak diubrek-ubrek. Nah, alasannya rokok mengandung nikotin, bahaya bagi kesehatan. Nah, soal mengandung bahaya kesehatan, nasi juga mengandung bahaya kesehatan. Kan memancing diabetes nasi. Nanti lama-lama nasi juga dilarang. Nanti seperti itu. Suruh ganti dengan gandum, suruh ganti dengan roti, supaya bakulan roti laku. Nah, bakulan nasi tidak laku. Kambing, kolesterol, darah tinggi, kok nggak dilarang? Harusnya kambing tidak boleh didisplay. Tidak boleh didisplay. Nggak boleh jual batangan. Tidak boleh jual daging kiloan. Karena mengandung kolesterol. Nah, itu kan. Berarti pemerintah nggak adil ya Mas ya gitu ya? Ya jangan pemerintah nggak adil. Tapi belum paham. Belum paham. Tapi aku curiga loh Mas. Di atas larangan-larangan ini itu tuh jangan-jangan ada kepentingan lain loh Mas. Ada kepentingan lain. Oh Mas, kira-kira Mas ini kepentingan perang ekonomi. Perang ekonomi? Iya, karena ini sudah berkali-kali loh Mas kejadian seperti ini. Tidak hanya soal sampean bisa bilang itu punya data. Ada nih, ada data-data. Tidak hanya soal rokok. Hampir seluruh komoditas negara-negara berkembang, negara-negara agraris yang itu menjadi soko guru dan sumber ekonominya, itu hampir dihancurkan dan dirusak dengan berbagai alasan, dengan berbagai tinjauan akademik. Katanya pintar banget ya. Ini contohnya ki, data-data di saya ini. Jamu obat-obat herbal, obat-obatan dari tumbuh-tumbuhan, rempah-rempah. Saiki mati Mas. Disikat semua. Disikat karena obat-obatan yang kimiawi itu. Ini data menunjukkan. Jadi dokumen kebijakan obat tradisional itu menunjukkan ada sekitar 7.500-an tumbuh-tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai obat-obatan. Nah, pada tahun 2021, 57,7% itu menggunakan penduduk Indonesia itu melakukan pengobatan tersendiri tanpa bantuan medis. Lewat obat-obatan herbal, tumbuh-tumbuhan, pepohonan. Apotek hidup dulu ya. Apotek hidup. Dulu di rumah-rumah itu ya. Di rumah-rumah itu. Nah, dan 37,7% dari 57 itu menggunakan tumbuh-tumbuhan tradisional. Nah, saiki mati kabeh Mas. Gak ono. Hilang. Dipaksa pakai kimia. Pakai obat kimia. Dulu kita pakai klinik, sekarang pakai klinik. Iya. Jadi yang dulu empon-empon, bengkle, jahe, atas pulosari, kunir, itu menjadi obat-obatan untuk menumbuhkan kesehatan kita. Sekarang mati semuanya. Malah hilang gara-gara itu. Sekarang 90-95% bahan baku obat diambil dari luar. Mati padahal 7.500 tumbuhan di Indonesia. Iya, kalau kita kembangkan, kita teliti, kita eksplorasi dengan laboratorium yang canggih. Hebat Mas. Kita ini kekurangan daun apa coba? Daun muda ada. Ada daun pintu banyak. Kembang desa ada. Ada. Kembang kuburan ya ada. Kok sampai segitu diberangus. Ini salah satu contoh dari obat-obatan dan tumbuhan. Ada lagi Mas, yang seperti itu nih data menunjukkan soal minyak kelapa. Dulu itu Indonesia penghasil kopra terbesar Mas, sepanjang Banten. Sampai saiki pohon kelapanya masih banyak nyiur melambeh daerah Sulawesi. Sampai jauh kata lagu dia. Itu menunjukkan bagaimana produk minyak kelapa kita itu menguasai dunia. Dimatikan. Saiki kalau anak sekarang kita nyebut kopra aja nggak kenal Mas. Apa sih kopra itu? Padahal kopra ini sumber minyak kelapa terbesar yang itu menjadi suplai dunia.
Ini data menunjukkan bagaimana cara mematikan kobra. Gimana Mas? Nah, tahun 41 sampai 45 Iya. di masa Perang Dunia Asia Timur Raya. Nah, Amerika Serikat pada saat itu mengembangkan minyak goreng lain, yaitu kedelai. Karena suplai minyak goreng dikuasai oleh negara-negara agraris atau negara-negara tropis. Karena penguasaan itu, ya benar juga Amerika nggak mau bergantung. Menggunakan minyak kedelai. 1960 sampai 69 setelah Perang Dingin ini, permintaan minyak kedelai meningkat, kelapa menjadi menurun. Nah, pada saat itu muncul penelitian tentang minyak jenuh dari minyak kelapa itu yang dipelopori oleh American Sabian Association. Disitulah mulai pelarangan mainnya diteliti dengan ilmiah. Seolah-olah ilmiah itu tadi ya. Ya memang ilmiah, tetapi mbok yo ojo berlebihan. Kalau memang kaidahnya ya memang ilmiah, tapi kok memang begitu gitu loh. No, akhirnya 71 dari Fund and Drug Administration ini dari Amerika Serikat dipimpin ahli hukum ini mulai kampanye melarang minyak jenuh, minyak kelapa dan lain sebagainya. 1986 mereka ngongkosi petani-petani untuk demo menolak minyak kelapa. Dengan berbagai macam proyek kaidah ilmiah, macam-macam untuk menolak itu. Jadi itu by system, by design. Ilmiah dilawankan alamiah ya. Iya. Nah, kemudian 87 mulai masuk ASA melayangkan surat petisi kepada FDA dan lain sebagainya. Nah, pada tahun itu pula New York Times memberikan laporan tentang bahayanya minyak kelapa dan minyak sawit. Padahal yang bahaya mereka aslinya ya. Iya, semono kuwi Mas. Gitu loh. 1988 21 Juli Amerika Serikat menggelar sidang dengar pendapat mengenai minyak tropis yang menjadi legitimasi pelarangan itu. Nah, ini Mas contohnya akhirnya kelapa sawit kita nggak bisa berkembang, minyak kelapa kita dari kopra nggak bisa berkembang. Mematikan itu, kita bergantung pada mereka. Ini permainan-permainan yang ada di balik yang disebut dengan legitimasi ilmiah. Legitimasi ilmiah, wong-wong pinter ki malah uga minteri berarti Mas. Yes no. Nah, orang nganggo hati ya jadinya ngono kuwi Mas. Nah, sekarang ini saya melihat fenomena rokok atau tembakau ini juga seperti ini. Sejauh ini petanya gimana tuh mereka mau menyusun kekuatan untuk melarang-larang itu Mas? Wah, pemerintah didorong-dorong sampai untuk peraturan undang-undang kesehatan. Ini mau muncul RPP loh ini, rancangan peraturan pemerintah itu. Sebagai penjabaran dari undang-undang 1723 ya. Tentang tembakau itu kesehatan, industri tembakau. Nah itu Mas, jadi kita itu perlu kritis. Gua tadi diomongnya kritis untuk digawain UGD. Makanya kritis pikiran itu loh, gitu. Kritis pikiran untuk melihat behind ini ada apa sih sebetulnya. Di balik semua itu ada pergerakan apa? Itu aku mestinya wong-wong pinter yang Indonesia ini ya mikir tuh ya. Kayak gitu itu. Caranya demi kesehatan. Digelondongi duit ya mingkem kabeh Mas. Ah itu saya aku ora ngerti Mas aku. Aku ora ngerti. Jangan-jangan enggak digelondongi duit mereka itu. Cuma dikasih aja. Iya. Ya kayak gede untuk penelitian. Ya, alasannya begitu. Tambah sesekali penelitian tentang manfaat tembakau bagi kesehatan. Biar imbang tuh ya. Iya toh. Buktinya nyatanya Dokter Greta itu juga menggunakan tembakau sebagai media untuk pengobatan. Iya. Terus juga beberapa ahli-ahli kesehatan lokal ya, pengobatan medis timur ya, itu juga menggunakan tembakau sebagai obat-obatan herbal untuk penyembuhan. Nah, kenapa yang seperti ini tidak dilakukan penelitian? Iya. Sing disarankan Mas Astro teman-teman dalam hal mempertahankan kebudayaan merokok ini kemudian ben iso tetep dodolan piye Mas? Nah, nek cara aku ada dua langkah Mas. Pertama, mbok yo intelektual kita itu membuat penelitian, uji laborat, pengamatan secara detail manfaat tembakau ini secara medis dan kesehatan. Tidak meng disalah-salahan itu. Gitu loh. Kalau soal alasan kebudayaan, alasan sosiologis, itu sudah banyak Mas bahwa ini dari kanggo kita. Ada yang bilang bahwa sudahlah Mas Astro, kita butuh waktu berapa lama untuk men-switching dari
industri pertanian tembakau ke industri pertanian yang lain. Ini persoalannya orang yang switching ngono kuwi. Ini terkait dengan pola hidup, terkait dengan habitus, terkait dengan kontur tanah yang lebih ngono. Iya. Gak segampang iku, Mas. Ini nasibnya ratusan ribu tenaga kerja, ratusan ribu pedagang, ratusan ribu pengasong. Bahkan mungkin juta ya. Iya. Masa apa sing tanggung jawab nek kaya ngono? Ya sudah kon aku ora melu-melu. Lah salahnya mung dadi host. Jadi host malah sing takon ya jadi. Nek langsung ditakoni jawab terus. Padahal semangatnya dulu kretek dibikin oleh Haji Jamhari di Kudus itu kan memang untuk kesehatan toh, Mas? Untuk kesehatan, cengkeh itu juga untuk kesehatan karena dulu proses minyak cengkeh itu lama, harus disuling, harus diproses. Nah, Haji Jamhari menemukan pola yang lebih cepat dengan cara menghisap yang seperti itu. Itu. Aku kurung-kurung sampean sekarang jadi ketua majelis apa itu, Mas? Majelis Dewan Suro. Wah. Majelis Dewan Suro? Iya, Dewan Suro itu artinya suka rokok. Iya. Itu bentuk majelis Dewan Suro. Nah, kalau ini mengamalkan teologi ahwaja. Alul hisab wal jamaah. Nah, kalau aswaja kan alul sunnah wal jamaah. Kalau ahwaja alul hisab wal jamaah. Ini ngomong ke orang rokok inti pun rokok sampai kurang inti tuh kan, waduh, kene rokok, rokok mau apa kuwi Mas? Ada titipan dari Bang Awai. Wah. Salam ke Kang Awi ya. Bang Awi. Mantap. Nah, gitu, Mas. Nah, ini teman-teman ini kan dari berbagai macam komunitas, Mas. Nah, ini mau digerakkan untuk mempertahankan diri, Mas. Sing bisa disarankan apa, Mas? Ya tetap istiqomah saja. Caranya istiqomah? Caranya istiqomah melakukan secara terus-menerus. Untuk menunjukkan bahwa merokok ini memang ada bahayanya, tetapi juga ada manfaatnya. Seperti itu. Untuk kita tunjukkan kepada mereka itu satu. Yang kedua ini kan tidak sekedar perang ekonomi, tapi juga perang kebudayaan, perang kultural. Jadi dalam era seperti sekarang ini kontestasi diperlukan. Ya kita harus masuk dalam ruang kontestasi itu untuk menunjukkan bahwa merokok itu juga bisa menjadi sesuatu yang membawa manfaat. Ya merokok itu kan membunuhmu ya Mas. Tapi kan nggak membunuhku. Membunuhmu ya. Suwe-suwe gara-gara merokok membunuhmu, itu malaikat Israel gara-gara itu pensiun. Karena harus diganti karo rokok. Yang membunuh ternyata bukan malaikat Israel, rokok. Pensiun. Buka piye to? Oh ngene ya siap. Iki bukae kok angel to yo. Padahal sudah era keterbukaan. Gitu. Jadi itulah di Dewan Suro ini saya harap nanti kayak teman-teman jadi sahabat sebat ini. Sobat sebat. Ya. Terus kemudian apa? Badut. Bangsane wong udut. Nah, itu nanti bisa berkumpul di situ. Jadi di majelis Suro itu. Majelis suka rokok. Apapun itu. Rokoknya kita bersaudara ya Mas. Oh yes. Enggak ada masalah di situ. Enggak ada masalah. Bedanya rokok kalau partai seperti itu. Kalau beda partai biasanya bisa gegeran, tapi kalau beda rokok bisa joinan. Iya. Rokok adalah pemersatu bangsa. Dengan rokok ini bisa silaturahim, dengan rokok bisa. Dulu itu masih mudah ditemukan Mas, ketengan-ketengan ini Mas ning acara-acara Mas. Ya. Saiki piye Mas saiki Mas? Lah ya itu yang saya sebut kita mengalami defisit tradisi itu. Ya. Ini kan tradisi baik sebetulnya. Ya. Untuk kita berbagi dengan sesama, berbagi dengan yang lain. Nanti yang apa nggak bisa diganti Mas dengan yang lain? Ya iso wae diganti. Tapi kan ternyata sampai sekarang penggantinya belum ada dan yang masih ini aja yang Mbak diganti nganggo yang lain-lain ya. Tetap ini yang lebih karena soal rasa. Kebudayaan sudah ya. Itu sudah jadi tradisi dan jadi habitus. Sejak zamannya Prono Citro, belumnya lagi zamannya mbak-mbak kita yang dulu yang tadi kita sebutkan untuk berkomunikasi dengan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Pakai ini Mas.
Jadi ini kalau dihilangkan itu tidak hanya menggerus tradisi rasionalitas bangsa, tapi juga tradisi spiritualitas bangsa. Spiritual. Ini arogansi modernitas yang rasional positivistik. Maaf rada ilmiah. Dia semakin intelektual. Sampai jelas doktor. Oh iya. Kurung-kurung sekarang sudah profesor. Bukan, kalau profesor belum, cuma dipanggil prof. Oh, jadi panggilnya prof, provokator. Profnya masih pakai V, belum pakai F. Gitu. Ya mudah-mudahan sebentar lagi berganti F. Ya. Tapi panggilannya tetap prof. Prof sastro gitu. Provokator. Ya, prof. Ini juga Prof Chandra. Habib Chandra Malik. Habib Chandra Malik As-Sedap. Kita sekarang harus manggil orang-orang supaya akrab itu Habib. Habib itu kan sebutan sayang. Ya Habibi. Ya sayang. Habib Chandra. Habib sayangku Pak Chandra. Gitu ya. Jadi Habib itu aslinya sebetulnya panggilan sayang, panggilan akrab. Habib. Maka sekarang kalau ada teman akrab, teman baik, kita panggil Habib. Nah, Habib Chandra. Iya. Enak Beb ya daripada Yang ya. Iya. Yang bisa sayang, bisa eyang soalnya. Iya, gitu. Nah itu asalnya Beb kan, terus anak muda ganti Beb. Itu sebetulnya akarnya sama. Ya Beb ya. Nah itu sebetulnya ya Beb ya. Nah gitu. Enaknya orang Indonesia itu ada konflik tetap bisa gembira ya. Yes loh. Iya. Ngapain? Karena kita itu memang ditakdirkan bangsa yang beragam, bangsa yang berbeda-beda, bangsa yang beragam, bangsa yang berbeda itu punya potensi konflik. Nah, orang tua kita itu sudah mengantisipasi supaya konflik ini tidak menjadi hambatan dan halangan untuk hidup dan bermuasaroh, maka punya mekanisme kultural mengelola konflik menjadi santai dan hiburan itu tadi. Tetap bisa. Cara ya mari gegeran terus gergeran ya itu ya Mas ya. Itu menyelesaikan gegeran dengan gergeran. Iya. Nah, asik-asik saja. Kalau kita sudah terbiasa dengan konflik, kemampuan bertahannya luar biasa berarti Mas. Bhinneka Tunggal Ika diuji berkali-kali lulus. Betul, itu. Jadi itulah nilai-nilai bangsa. Ya, termasuk rokok ini juga menjadi bagian dari situ. Iki lek dionceki Pancasila nih piye iki Mas rokok lho. Rokok ini paling konkret Mas. Wong nek ngerokok iku biasanya terutama yang majelis syuro ya. Majelis syuro. Nah, itu biasanya kan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Begitu kan rokok kan gitu. Masya Allah, matur. Ketuhanan yang Maha Esa. Masya Allah ketuhanan matur nuwun kemanusiaan wis ya. Matur nuwun kemanusiaan. Sapa sing njaluk, sapa sing teko nek ana rokok mesti udut bareng. Sila kemanusiaan. Sila persatuan begitu kumpul udut bareng gak ada sing gegeran. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan iku konkret ning rokok iku enggak ada orang rokok kok enggak musyawarah mufakat, enggak ada pengen rokok kok puting itu aja enggak ada gitu. Karena informasi sebelum kita ngerokok kita puting dulu rokok enggak ada. Mesti musyawarah mufakat di rokok pun di rokok terus ngobrol rembuk desa ya kan paguyuban rokok. Sila kelima keadilan bagi seluruh jamaah rokok. Nah itu jelas. Begitu amin rokoknya dibagi. Indonesia itu bumi solo ini. Sisa tapi belum merata. Nah itu. Terus kiai ini diparingi uang rokok. Jadi aku bayang anak rokok dilarang kok terus awe disaroning kiai nembunge piye ya. Kan biasa dulu Pak Kiai niki kagem uang rokok. Nek rokok dilarang terus uang opo? Angel secara kultural. Iya, Mas, jenengan itu mulai udut umur piro, Mas? Zaman kita dulu itu, Mas. Orang itu kalau disunat itu harus ngerokok. Itu sebagai secara kultural simbol lanang tenan gitu ya. Gitu. Jadi zaman saya kecil saya sunat itu sekitar kelas 3-4 ibtidaiyah ya. Saya masih ingat kalau anak sunat itu harus dikasih rokok sebagai simbol bahwa mereka sudah mukallaf lagi. Iya, saya ingat rokoknya rokok putih dulu, enggak rokok kretek dulu untuk latihan rokok putih gitu. Sebatang apa langsung sak bungkus, Mas? Dulu ngasihnya bungkusan hadiah pertama ya sebagai laki-laki ya. Ada juga tuh yang ngerias pengantin sampai disebul ya. Itu juga itu kan mistis menunjukkan satu akar kultural itu tadi. Yang kedua bahwa
itu mekanisme dan pola komunikasi. Jadi yang ketiga bahwa dimensi ritual dalam rokok itu tetap ada. Makanya rias rokok tidak hanya pas riasan juga loh Mas, pas pertunjukan juga banyak. Misalnya pertunjukan kuda lumping, pertunjukan jatilan, itu biasanya para orang-orang yang akan trans itu oleh para sesepuhnya biasanya dikebuli dulu yang seperti itu. Kiai kok seringnya kebiasaannya kalau ngesos itu ngerokok nggak dihabiskan itu kenapa Mas? Ben barokah. Jadi sisanya itu bisa diambil oleh santri-santrinya untuk tabarukan. Nah itu filosofinya seperti itu Mas. Dulu itu memang penuh makna sebagai bagian wujud secara kultural simbolik gitu ya. Bagaimana proses transfer ilmu, proses transfer spiritual, transfer akhlak itu ya dengan simbol-simbol seperti itu. Presiden saya Mas Soekarno perokok berat. Pak Dirman grillnya sambil rokok. Itu. Jadi, Pak Harto masih cerutu ya? Ya, cerutu. Semakin kesini kok gak kelihatan pemimpin kita ngerokok Mas? Lah ya itu yang saya bingung. Makanya jadi kehilangan sense of humor and humanity. Wah itu ya. Kabeh gawe serius gitu ya? Serius kabeh, jadi pusing gitu. Ya, padahal nak ngerokok kan kita bisa santai gitu, slow. Itu, jadi. Tapi mungkin di hadapan media itu dianggap aib Mas. Jadi oleh kelihatan merokok itu sebenarnya apa yang terjadi Mas? Nah ya itulah yang saya sebut ini sebetulnya dominasi dari kelompok-kelompok yang merasa hebat, merasa hero, merasa super itu kemudian menggunakan pengaruhnya sehingga tata nilainya pun dirubah. Hal-hal yang mestinya menjadi biasa saja dulu terus dianggap tabu, terus dianggap dilarang. Display harus ditutupi Mas nanti RPP ini Mas. Nah itu yang saya pikirkan. Itu kan mendidik orang jadi munafik semua kan seperti itu. Iya. Masa tuh kok ditutupi? Lah kok lama-lama beli daging kambing ditutupi karena ini memancing timbulnya kolesterol. Jualan beras harus ditutupi karena ini memancing timbulnya diabetes. Kan kacau semua kalau seperti itu. Yang saya khawatirkan ini ya Mas ya. Kalau rokok-rokok gini yang legal-legal ini dilarang. Kemudian yang terjadi adalah rokok ilegal. Petugas Bea dan Cukai perlu meningkatkan kewaspadaan. Pasalnya modus peredaran rokok ilegal terus berkembang. Salah satunya menggunakan pita cukai bekas. Saudara, polisi menggagalkan penyelundupan ribuan bungkus rokok ilegal yang diangkut dalam sebuah mobil mewah. Dan ini susah dilarang kalau sudah seperti itu. Sporadis. Nah saya khawatirkan ini dilarang, yang ilegal tumbuh menjamur, uangnya nggak masuk kas negara. Masuk oknum-oknum yang menjadi backing dari rokok ilegal itu. Nah daripada itu kan mendingan dilegalkan tapi jelas pajaknya berapa, cukainya berapa, masuk kas negara. Sehingga menutup kebocoran rokok ilegal yang menjadi sapi perahnya kelompok-kelompok yang ilegal itu. Pemerintah orang mikir sampai ngono iki. Mungkin ya mikir Mas, tapi wedi karo sing intelektual sing sok-sok ilmiah itu tadi karo rezim internasional. Wah, ini biasanya ngono kuwi Mas. Karena kalau sudah rezim internasional itu koyone posisinya sak ngisore Gusti Allah. Jadi angel kabeh. Sejajar karo Jibril. Akhirnya seluruh pikiran, omongan, narasi, perhatian kita kesana semua. Gitu. Sampai kita lupa pada realitas diri kita sendiri. Ini agak sensitif nih tahun politik Mas. Kira-kira dari 3 capres ini yang berpihak pada para perokok sopo? Durung ketok iki Mas. Koyone saya wedi karo rezim internasional itu. Berarti nanti di TPS perlu gerakan bersama di TPS. Nyoblosnya nganggo rokok ae sop. Cus ngono ta. Engko ora disano karo KPU. Ora oleh ya. Ora oleh. Kan iku otoritarianisme bentuk baru ngono kuwi, gitu. Kalau mereka yang otoritarianisme katanya kesehatan. Lalu kita yang memperbolehkan dengan alasan counter narasi, alahnya tradisional gitu. Kalau kuno tertinggal. Gitu. Ngono ditakoki datamu mana? Buktimu mana? Enggak ditunjukkan data, tunjukkan bukti. Belum teruji di laboratorium. Sakit banget. Belum terstandarisasi. Nah, iya.
Padahal standar itu anaknya yang sepeda motor. Ini mumpung ada dulur-dulur nih, para sobat-sobat nih, kita kasih kesempatan nih Mas. Monggo siapa yang mau bertanya dipersilakan. Oh ya, monggo. Saya mempunyai bidang usaha seperti warkop. Kurang lebih 4 tahun. Dan selama warkop itu sudah mulai berjalan, adalah aturan dari pemerintah bahwasannya dilarang menjual rokok di warkop. Nah, setelah itu di etalase saya nggak taruhin rokok dan warkop saya jadi sepi. Ya. Dan saya ingin tanyakan, dari peraturan tersebut ada terkaitannya tidak dari rokok itu haram atau dan lain sebagainya? Mindset saya menyampaikan seperti itu apa karena kita sebagai pedagang itu harus profesional. Profesionalnya dalam arti yang namanya warkop itu kalau kopi kagak ada rokoknya sama baik laki kagak ada bininya kalau menurut saya. Betul. Itu. Rokok haram ini sejak kapan toh Mas? Saya durungan jawab rokok haram. Ini problem dia loh Mas. Ya. Jadi bagaimana peraturan itu yang diancam pertama kali itu adalah rakyat-rakyat kecil seperti ini. Ya. Warungnya jadi sepi, penghasilannya menurun dan lain sebagainya. Sekarang saya tanya, ketika terjadi problem seperti ini, apakah orang yang bikin peraturan itu mau bertanggung jawab? Nah, jadi jangan cuma bikin aturan-aturan kok. Imbas negatifnya kena ke rakyat dan dia nggak bertanggung jawab kemudian menyalahkan rakyat tuh, usaha yang lain dong, cari yang lain dong, pindah dong. Nah begitu pindah nggak laku ya. Bukan pemerintah, bukan pemerintah. Nah itu, tapi nggak begitu. Pemerintah itu gak tukang merintah. Pemerintah itu adalah diperintah untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan dan kesejahteraan. Harusnya begitu. Jelas tasarruful imam alal ro'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya itu pijakannya adalah kemaslahatan. Nah, lainnya ini terus dematek kayak begini nih usahanya biar. Saranku yang pertama Mas, sampean bikin hitungan-hitungan betapa penurunan pendapatan Anda berapa, hitung bendino rugine sampean berdasarkan dampak kerugian rokok, sampean ke yang bikin peraturan, gugat minta ganti rugi karena dia yang bikin peraturan. Itu kita gugat ke MK. Mahkamah Kretek. Iya. Itu jangan enak-enak bikin peraturan tapi dampaknya orang terus dia nggak mau bertanggung jawab. Itu satu. Karena tidak semudah itu gitu loh. Karena ada dampaknya. Kasih solusi dong kalau memang nggak seperti itu. Jangan hanya bikin aturan-aturan yang seperti itu kemudian mengorbankan orang seenaknya saja. Nah, yang kedua, nggak ada aturan itu berdasarkan haramnya rokok. Aturan itu setahu saya hampir seluruh konsiderasi peraturan itu alasannya kesehatan Mas. Kesehatan alasannya. Tapi pernahkah diuji secara valid gitu ya? Dampak kesehatan rokok ini dengan yang lain itu misalnya. Kalau soal misalnya rokok ada nikotinnya, iya. Tapi itu tadi yang saya sebutkan. Dampak makan nasi, gula sehingga menjadi diabetes. Berapa? Kolesterol berapa? Terus polusi udara ini, itu menimbulkan berapa penyakit yang tumbuh gara-gara itu. Gara-gara polusi udara akibat kendaraan. Akibat kok ini kendaraan nggak dibatasi dijual karena menimbulkan polusi dan penyakit. Ini bolak-balik sih jadi korban cilik menet, bukan perusahaan mobil, bukan pabrik beras yang impor terus itu. Jadi itu Mas. Jadi alasannya mesti karena kesehatan dan murni karena kesehatan tok. Dia nggak pernah berpikir soal sosial, ekonomi, budaya dan realitas yang berkembang di masyarakat itu. Jadi ibaratnya iki ono barang limo si didelok mengiki tok ae dan itu dijadikan alasan untuk mengalahkan yang lain-lainnya. Makanya saya mencurigai ada kepentingan politik itu tadi. Nah, soal halal haramnya rokok itu dari dulu sudah menjadi perdebatan. Sejak zamannya sahabat tabiin rokok itu ya ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan dengan berbagai argumen masing-masing.
Dan perbedaan itu rahmat ya Mas. Iya, makanya Syekh Ihsan Jampes bikin kitab yang namanya Kitab Dukhon wal Qahwah, kitab kopi dan rokok. Ada hanya ulama-ulama Nusantara yang sudah mengupas dan menulis tentang ini. Ada kitabnya itu. Maka tadi dikatakan kopi dan rokok itu kayak apa? Laki dan bini itu sudah pasangannya. Nah itu ditulis dikupas dalam kitab itu yang mengharamkan siapa, yang menghalalkan siapa. Nah saran saya dalam hal yang kontroversi seperti ini, ya nggak usah diperdebatkan karena kalau diperdebatkan sampai kiamat ya nggak akan selesai. Terus gimana? Ya kalau soal ada perdebatan gini tinggal kita milih mau yang memperbolehkan apa yang tidak memperbolehkan. Yang ikut tidak memperbolehkan ya nggak usah merokok. Yang ikut memperbolehkan ya silakan merokok. Itu aja kok freeport. Jadi tinggal begitu aja karena urusan khilafiyah itu kalau diperdebatkan nggak bakalan selesai sampai hari kiamat. Kalau saya perokok milih fatwa yang haram kan sih goblok aku ya berarti ya Mas. Perokok kok milih haram. Di Muhammadiyah sendiri Mas. Itu juga khilafiyah. Oke. Jadi yang ikutnya madhab Syafi'iyah. Nah, emang Syafi'i ikut madhab Syafi'iyah itu mengharamkan rokok. Tapi yang ikut Maliki itu boleh merokok. Oke. Jadi yang ikut Syafi'iyah itu ikut Buya Syafi'i Ma'arif. Tapi yang ikut Malikiyah ikut mazhabnya Pak Malik Fajar. Itu merokok berat. Jadi ngapain diperdebatkan sampai dilarang-larang peraturan pemerintah kakek banget. Ya sudah lah. Begitu tinggal bagaimana pemerintah ini mengantisipasi, memfasilitasi bagaimana meminimalis dampak madorotnya. Gitu aja, nggak sampai terus merugikan kemana-mana dan sebagainya itu. Gitu. Tapi untuk mengatasi persoalan dia bahwa penurunan penghasilan tadi, sementara ini dia harus gimana? Sambil protes loh ya? Sambil protes itu tadi, ya lakukan saja Mas. Jadi sejauh sampean bisa melakukan, ya tetap aja dorong nak dorong. Kau sih banyak kok. Gitu loh. Nanti kalau nanti digerebek ya tinggal sampean bilang aja alasannya ganti rugi Pak, kerugianku untuk tidak jual ini. Gitu. Sampean kan pemerintah harus bertanggung jawab dong terhadap kerugian saya. Sampean modali saya jualan yang lain, nah yang supaya saya laris bisa pendapatan dari situ. Aja ngelarang-larang tok tapi nggak dikasih solusi dan alternatif. Karena ngelarang-larang tok ya rasa jadi pemerintah. Jadi nggak bisa kasih alternatif ngapain? Kita kasih kesempatan kedua. Nih monggo yang mau bertanya. Ya. Basic saya adalah pengobat tradisional. Ya, saya ini terapi. Ya, dan kebetulan saya bergabung di PPTMN pimpinan Bang Awai tadi. Perkumpulan praktisi terapi metafisika Nusantara. Jelas. Bahkan saya menggunakan rokok ini sebagai obat. Gitu. Saya nggak percaya kalau rokok itu haram karena bisa menyembuhkan. Gitu. Ada positifnya. Ada positifnya. Itu bahkan saya sudah ketemu dengan Kiai Malik yang rokok sin itu, ya beliau menciptakan rokok obat. Adapun rokok itu penyakit apapun bisa dilakukan dengan rokok. Ya kalau yang penasaran hubungi saya, nanti saya obati dengan rokok. Rokok ini bisa memanggil, bisa memberhentikan hujan atau, nah itu saya percaya karena memang diajarkan itu. Iya, jadi yang pertanyaan saya ini, bagaimana caranya melawan pemerintah ini yang memberatkan saya sebagai penjual, gitu, penjual rokok maupun pengguna, gitu. Ya, ini pertanyaannya yang benar ini. Kalau melawan pemerintah jangan Mas. Melawan pemerintah itu berat. Nah, kita harus menunjuk satu caranya membuat narasi alternatif. Narasi alternatif. Jadi satu narasi-narasi yang menyatakan itu perlu diperbesar. Rokok itu juga ada manfaat untuk pengobatan, untuk penyembuhan, untuk menyehatkan. Ada. Itu kita narasikan terus. Counter narasi. Supaya narasi-narasi yang dibangun oleh pemerintah beserta agen-agen dianya itu yang merupakan perpanjangan tangan dari agen yang lain itu juga ada alternatifnya lain. Yang kedua, Mas, membuat bukti.
Bahwa ternyata rokok ini menyehatkan. Sampai bisa mengobati berapa orang setiap hari, penyakit apa saja yang bisa diobati melalui rokok. Di data disebutkan, suruh testimoni, diuji. Mereka ini sembuh gara-gara ini. Lantaran bukan gara-gara, lantaran media rokok. Nah, nanti nggak percaya, ini buktinya, ini saksinya. Mungkin kita lemah di dokumentasi ya, Mas. Nah, itu Mas, karena mereka itu ngelawannya punya dokumentasi, punya data. Soalnya poronya itu nggak suka ujub itu loh Mas. Kan tawadu, bukan saya yang menyembuhkan. Jadi roti dokumentasi. Nah, kalau kiai nggak mau dokumentasi, kita yang mendokumentasi. Nah, betul. Jadi para sobat-sobat ini mulai mendata yang begitu-begitu. Itu salah satu kerjaan sobat-sobat itu tadi. Ya nanti majelis syuro yang menyediakan media-medianya untuk itu. Nah, itu langkahnya seperti itu Mas. Sampai nanti kita punya data yang akurat, punya bukti yang valid, bagaimana ini ada fakta empiriknya menyembuhkan dan menyehatkan. Gitu Mas caranya. Yang ketiga Mas ya, itu memang perlu gerakan sosial. Itu gerakan sosial ini yang kita datengin untuk kepada pemegang dan penentu kebijakan ini. Bahwa sampean mikirno rakyatnya sampean, apa mikirnya broker kepentingan internasional yang ingin membunuh tradisi dan sumber potensi ekonomi kita yang bisa dikembangkan. Nah, menurut saya begitu Mas. Kalau bila saya sih mengusulkan kita produksi tembakau sebanyak-banyaknya untuk kita ekspor. Gitu loh, kita nggak boleh produk tembakau tapi impor tembakau kita naik terus. Nah itu kan sudah bukti empirik. Data ini menunjukkan, saya punya data kenaikan impor tembakau setiap tahun. Sementara produk-produk tembakau kita dihabisin. Nah ini kan nggak fair, nggak adil. Gitu loh Mas. Ini yang saya sebutkan tadi, ada permainan pertarungan kepentingan ekonomi di balik undang-undang kesehatan, di balik peraturan pemerintah tentang rokok, tentang produk-produk tembakau dan turunan-turunannya itu. Mungkin nggak apa punya potensi apalagi yang alam kita nanti ya digerus lagi dengan kaidah-kaidah alasan-alasan ilmiah. Maka 3 hal ini perlu dilakukan. Plus 1 Mas, rokok doa. Mokhtar Mukti ST. Nah, sehat tentrem itu. Itu kan nggak bisa dilawan sama orang-orang besar itu. Jadi kita tunjukkan saja, nah iki mbok larang ya, rakyat akan cari cara tersendiri untuk mempertahankan ini. Dan itu larinya mesti ke jalur ilegal. Dan kalau jalur ilegal maka tidak bisa dikontrol negara dan itu menjadi sapi perahnya oknum-oknum yang mengambil keuntungan. Jangan-jangan yang membuat aturan ini juga oknum-oknum itu juga supaya bisa menemukan sapi perah secara ilegal. Kan betul nggak boleh toh? Boleh. Enggak menuduh, tapi mempertanyakan. Begitu kan. Begitu. Jadi perlawanan model Mbah Tar tuh yang jenengan ketahui bagaimana itu Mas? Perlawanan model Mbah Tar itu dia tetap survive dalam membangun komunitas-komunitas. Torekonya itu Toreko dengan jaringan torekonya itu gitu. Dan beliau memang satu menjadi sumber ekonomi, yang kedua juga itu tadi konsep berkah itu tadi yang konsep berkah Mas rokok ya Mas. Itu mampu bertahan itu ya. Mampu survive gitu. Jadi kreasi kita dalam mempertahankan diri itu perlu harus dokumentasi, arsip, data dijalankan. Terus ada ya semacam narasi-narasi itu. Oke, kita beri kesempatan penanya ketiga. Iya. Kebetulan kami itu berkumpul di komunitas pejuang receh yang bergerak di Toko Madura. Saya pertama terima kasih karena masih ada forum-forum yang seperti ini yang masih mau menyuarakan, karena aturan ini bagi kami juga tidak memiliki solusi terhadap para pedagang-pedagang kecil. Jika seandainya kita tidak bisa menjual rokok, lantas kami jual apa? Padahal toko kami sudah menjual berbagai dagangan, tapi rata-rata penjual terbanyak adalah rokok. Yang kedua tentang rokok eceran. Rokok eceran juga paling banyak diminati. Jadi sehari itu bisa habis di angka sekitaran 5 atau enggak 10 bungkus. Orang-orang tua yang masih lansia yang memang secara pendapatan masih terbatas, mereka lebih memilih ngecer ketimbang sebungkus. Maka bagaimana efek dari undang-undang ini terhadap
para pedagang. Kami sudah terbukti bahwa ada toko yang tidak menjual rokok. Dan itu penurunannya sangat pesat. Ya. Hampir toko kami tidak disamperin sama orang-orang. Makanya kalau ini sampai tidak boleh kita memasang rokok di etalase, karena memang kita melihat di toko-toko Madura kan paling banyak di etalasenya kan rokok-rokok. Dari sekian banyak rokok, model dan sebagainya. Makanya bagaimana solusi pemerintah terhadap aturan ini? Ini Mas, aku ada data Mas. Setidaknya ada 3.600.000 toko yang terdampak oleh RPP Kesehatan Mas. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yang dirilis pada tahun 2022, pertumbuhan retail modern hingga tahun 2021 berjumlah 40.377 gerai yang terdiri dari minimarket sejumlah 38.323 gerai, supermarket 1.411 gerai, retail pom bensin 358 gerai, dan hipermarket 285 gerai. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi pada toko kelontong yang justru mengalami penurunan. Tahun 2021 telah terjadi penurunan sebesar 11,85% dari total 4.100.000 gerai menjadi 3.600.000 gerai. Berarti penurunannya signifikan Mas. Ya iya. Dampaknya itu Mas. Nah kalau begitu ya tanyanya jangan ke saya, kan saya bukan pemerintah. Nah, ini kan pertanyaannya kan tadi dia ngomong. Ini loh Pak, gara-gara adanya peraturan-peraturan begini, pendapatanku turun, ini ku menjadi begini. Terus pemerintah mau berbuat apa seperti ini? Ya tangan pemerintah no. Kodenya sing gawe aturan. Dia yang bikin aturan. Bos sampean jadi pemerintah Mas. Aduh Mas. Susah. Itu, nah aku jadi pemerintah ya orang kaya ngene iki. Ngundang sampe dadi susah ya. Nanti ada nguing-nguing gitu ya. Susah. Sampean yang tersiksa kalau saya jadi pemerintah. Gitu ya. Ora iso rokokan ngene iki. Iya. Ketemu nih sekretaris satpam ya. Jadi itulah Mas, data-data dan pengalaman yang dialami oleh teman-teman warung Madura, dan saya pikir ini juga dialami oleh warung-warung yang lain ya. Terutama teman-teman warung Madura ini yang salah satu komoditas yang dijual itu adalah rokok, dan itu ternyata menimbulkan pengaruh yang signifikan, pengaruh negatif menurut saya yang signifikan. Ini juga mestinya menjadi perhatian dari pemerintah sebagai pemegang kebijakan. Jangan hanya berpikir, berpihak dan memperhatikan satu pemikiran saja dengan mengabaikan, mengorbankan realitas dari kelompok-kelompok yang lain. Saya pikir sudah cukuplah industri rokok ini ditekan dengan pencantuman nama merokok membunuh. Sudah cukuplah gambar-gambar dengan gambar-gambar, dengan peringatan, pembatasan tempat merokok. Itu masih kurang apa lagi? Mbok jangan kenemenen, karena ini akan merusak dan merugikan, berdampak pada kelompok lain yang itu juga sangat besar. Gitu. Ini kan karena mendengarkan, mengikuti pesan-pesan sponsor, pesan-pesan kepentingan dari kelompok yang menggunakan otoritas negara untuk mengintroduksi kepentingannya, sehingga mengabaikan kelompok-kelompok lain yang itu juga menjadikan bagian dari warga bangsa Indonesia. Itu nggak tahu itu yang dilawan tretan lebih ya. Iya, tahu. Mohon benar kan datang di ini bangkrut kita kalau seperti ini. Dan kalau sudah bangkrut, pemerintah tidak tanggung jawab sebagai pembuat peraturan. Derem kan. Ini Madura asli nih. Sampai asli Madura ya Mas ya. Nak bini engkau nih kareng Madura. Bini reng Madura. Jadi ini pemerintah itu kan mestinya ngatur ajek jejek berdiri di tengah-tengah. Mbok mikir yang seperti ini. Oke lah, dia mendengarkan pikiran-pikiran, terus kemudian kepentingan-kepentingan dari luar WHO, kesehatan banyak. It's okay. Tapi jangan kebangetan. Jangan kebangetan. Sudah berhenti di sini, gitu. Ojo sampai kemudian
ditekan lagi, itu nanti akan menimbulkan backfire yang sangat besar. Kegelisahan sosial, konflik horizontal dan lain sebagainya muncul. Itu kurang apa meneh sih? Rokok iki, industri tembakau iki dibatasi, diporoti, dipajeki sampai seperti itu. Sampai suara-suara dari teman-teman paguyuban pengobatan tradisional itu yang menggunakan rokok nggak diberi hak untuk bersuara. Itu masih kurang apa lagi? Mbok yo aja nemen-nemen rek cuk kon iki aja nemen-nemen. Nek mau nekan-nekan ini dampaknya ning bangsamu dhewe, ning rakyatmu dhewe. Wis dikai gambar tenggorokan bolong, dikai pembatasan tempat rokok sampai aku kangelan ngono. Mesti tempat rokok dikai nggon pojokan padahal bayar pajak kepala. Iki saya kurang apa meneh? Kok saya kurang terima sih? Ini watak penjajah kolonial itu karakternya seperti itu. Selalu take all, ambil semuanya. Padahal udah bagus korek itu untuk menyalakan rokok saja lo ya. Bukan untuk menyalakan yang lain. Iya ini. Jadi itu Mas, keluhan-keluhan sampean itu mestinya didengar, diperhatikan oleh para pemegang kebijakan di negeri ini. Dan lebih penting lagi kita sendiri harus diorganisir yang baik. Betul, untuk melakukan ini. Kelompok-kelompok disatukan. Jadi ibaratnya perokok, petani tembakau, industri tembakau itu wis diinjek-injek, dipinggirkan, disingkirkan, diperes, diporoti. Iku isih arep dipateni nganggo cara sing lebih anu maneh. Kok kebangetan men nek mau nginjek-nginjek, nek mau mempersekusi masyarakat kita atas nama kesehatan, atas nama intelektual ilmiah kayak begitu. Memang kita ini nggak intelektual yang bisa menyatakan bahwa rokok ini sebagai obat, rokok ini sebagai sarana untuk apa itu kesehatan dan lain-lain. Ada kok data empiriknya dan bisa diadu datanya, tapi kan nggak dikasih ruang. Nah, jadi pesan saya, negara aja temen-temen, nek meres, nek nginjek-nginjek bagi industri tembakau dan dunia perkeretekan itu. Negara ojo kenemenan ya. Sobat-sobat, kita akan terus berjuang bersama keliling Nusantara untuk mempertahankan akar tradisi kita dan yakinlah bahwa tembakau itu milik kita yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Terima kasih atas kehadiran sampean semua. Semoga sehat walafiat dan sobat-sobat sebat Bulsong. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sobat-sobat menyatakan akan terus berjuang untuk mempertahankan kretek dan rokok sebagai identitas kultural bangsa Nusantara dan sarana untuk pengobatan dan menyehatkan masyarakat. Sobat-sobat sebat Bulsong. Ya, ayo bagi-bagi sebat yuk.